Oke, cek suara saya kedengeran, teman-teman? Kedengaran Pak, aman. Kedengeran ya? Oke, ya siap. Oke, sebelumnya selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Albertus Tustio Nugroho. Nanti yang akan menjadi moderator di Rampung Educate Certified Crash keempat. Nanti saya akan membersamai teman-teman semua bersama dengan eh, Salman, bersama dengan Mas Salman. Kemudian eh, perlu teman-teman ketahui, Rampung Educate Certified ini sudah sampai di tahap keempat, sudah di crash keempat. Nanti crash kelimanya itu juga akan membahas tentang AWS. Nah, cuma bedanya yang malam ini adalah yang fondasional, kemudian nanti yang kedua, yang di tanggal 27 ya, kalau saya tidak salah, di tanggal 27 itu nanti akan membahas tentang solution architect. Nah, itu menarik sekali gitu ya. Nanti juga akan disampaikan oleh Salman tentang apa saja AWS itu, kemudian sekilas tentang cloud computing juga, dan nanti juga tips and triknya gitu ya. Karena kebetulan uh, Salman sudah punya dua sertifikasi gitu ya, dua sertifikasi, dan nanti akan cerita prosesnya seperti apa. Dan ini juga nanti semoga juga teman-teman tertarik untuk belajar tentang AWS, terutama tentang cloud computing. Walaupun sebenarnya cloud computing sendiri ada banyak gitu ya, ada Alibaba, ada Google dan lain sebagainya. Nah, kemudian sebelum saya mulai, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah, terutama ini yang paling banyak ditanya gitu ya, sertifikat nanti akan kita kirimkan ke emailnya teman-teman, mungkin H+3 selesai dari webinar ini. Kemudian nanti untuk materi juga akan kita sampaikan di grup WhatsApp maupun grup Telegram. Jadi kalau teman-teman yang sudah bergabung nanti apa jangan keluar dulu gitu ya, karena biasanya kita juga selain nge-share beberapa webinar, kita juga biasanya sering nge-share juga tentang sertifikasi gratis gitu yang sekarang masih berjalan. Itu yang bisa teman-teman ikuti itu dari Oracle dan juga dari Alibaba. Nah, itu bisa teman-teman, nanti saya share lagi, Ada cuy, itu bisa teman-teman ikuti gitu, itu ada gratis gitu ya, aplikasi yang kan baru. lumayan gitu ya. Nah, Aku oke, terinfeksi mungkin itu dulu untuk sekarang. perkenalan dari Pelebaran. saya. Kemudian Ini. nanti langsung saja ke pembicaranya. Ini Salman, nanti biar apa namanya? Biar perkenalan sendiri gitu ya. Nanti teman-teman Aku seminar bisa nasional tanya banyak pembahasan tentang Salman pembahasan sekarang kerja di pendidikan. mana dan lain Kayak sebagainya. aja-aja Oke, waktu kayak. dan tempat saya kembalikan ke Salman. Saya Aku berikan ke gitu. Salman. Silakan. Gitu. Enggak bayar. Enggak bayar. Seminar nasional. Ini makanya aku rajin nih. Lihat aja IG banyak. Iya, banyak. IG banyak. K3. Ini kalau K3 juga banyak ikut. Ini mau tanggal 20 dasar K3 mekanik. Oke, Oke, Salman bisa dimulai? ya. Halo, cek semuanya. Suara saya Ya, sudah masuk belum ya? udah, Oke, sudah masuk. oke. Kalau gitu saya akan langsung mulai saja. Saya izin untuk share screen dahulu. Oke, sudah terlihat? Sudah aman. Oke. Nah, mungkin kita langsung saja karena waktu kita juga tidak banyak untuk webinar ini. Sebelumnya mungkin saya buka dulu. Selamat malam eh, teman-teman semua di sini. Nah, mungkin saya panggilnya teman-teman aja ya di sini ya, karena mungkin kita banyak yang seumuran gitu.
Dan terima kasih sudah hadir di sesi webinar ini. Di sini izinkan saya untuk menjadi pembicaranya terkait dengan pengenalan apa itu sertifikasi AWS Certified Cloud Practitioner CLF C02. Nah, mungkin sebelum nanti saya masuk berbicara tentang banyak hal begitu ya, tentang AWS seperti apa, cloud computing itu apa, dan nanti spesifik juga di sertifikasi ini, CPF ya mungkin kalau nanti kita singkatnya, Certified Cloud Practitioner, dan nanti mungkin saya juga akan bagi sedikit tips and trick juga terkait bagaimana sih cara saya dulu itu untuk mendapatkan sertifikasi ini. Walaupun beda jenisnya ya, karena dulu saya masih yang CLF 01, nah nanti mungkin saya akan singgung juga itu terkait transisinya. Dan sebelum masuk ke materi di sini, mungkin saya akan perkenalkan terlebih dahulu diri saya. Bagi teman-teman semua di sini, mungkin bisa panggil saya Salman. Nama lengkap saya Salman Rahwidian Janutama. Saya lulus dari Elektro UGM tahun 2022 dan kebetulan memang saya mengambil konsentrasi waktu di Elektro itu adalah teknik komputer. Jadi memang kehidupan di STEM begitu ya istilahnya itu sudah mendarah daging, sudah lama begitu. Saya berkecimpung di dunia IT. Dan kebetulan saya juga sekarang masih bekerja. Saya bekerja di Ernst Young Indonesia atau EY sebagai Cyber Security Consultant. Dan sebelumnya saya sempat bekerja juga di Yayasan Sagesitas Indonesia sebagai trainer untuk AWS Cloud Computing. Dan mungkin sedikit disclaimer juga. Jadi di sesi kali ini apapun yang saya katakan di sini, ini semuanya based on my experience. Jadi saya tidak ada sangkut pautnya dengan EY atau dengan Sagesitas atau dengan apapun karena di sini target saya adalah saya ingin sharing, berbagi pengalaman, berbagi knowledge kepada teman-teman semua di sini terkait apa itu AWS dan apa manfaatnya untuk diri kita atau mungkin saya bercerita juga tentang manfaatnya AWS ini untuk diri saya sendiri. Nah, bagi teman-teman yang mungkin setelah sesi ini nanti pengen ada catch up gitu, kita ingin ngobrol bareng tentang hal yang lain, atau mungkin teman-teman ingin kontak saya secara pribadi, bisa scan saja, di sini ada barcode-nya, nanti akan membuka halaman LinkedIn saya, jadi teman-teman bisa dapatkan informasi terkait diri saya, kemudian kontak email, kontak nomor mungkin di LinkedIn juga, jadi bisa langsung scan saja, dan kalau ingin connect dengan saya juga boleh, nanti langsung bilang saja kalau misalkan kita sama-sama tergabung di sini di dalam acara dari Rampung Edu. Dan sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Tuhu dan tim dari Rampung Edu karena sudah diberi kesempatan untuk bisa jadi pembicara pada sesi webinar kali ini. Oke, tanpa panjang lebar mungkin kita langsung mulai saja dengan beberapa agenda kita. Jadi nanti kita akan bahas terkait dengan pengantar Amazon Web Service, apa itu cloud, alasan dan manfaatnya kita tersertifikasi AWS, kemudian sertifikasi dari AWS itu sebenarnya ada apa aja sih gitu. Dan juga nanti kita akan masuk ke spesifik di bagian Certified Cloud Practitioner-nya. Dan di akhir nanti mungkin saya juga expect kita bisa ada sedikit diskusi, teman-teman yang mau bertanya atau ada hal-hal yang dibingungkan selama saya menyampaikan materi mungkin juga bisa dikumpulkan nanti saat sesi diskusi. Oke, kita mulai dari hal paling mendasar ya, karena tadi kita berbicara tentang IT, pasti kita perlu tahu dulu sih sebenarnya siapa sih AWS itu atau Amazon Web Service. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar Amazon Web Service itu berarti dia adalah ada kata-kata Amazon-nya gitu ya. Nah, Amazon-nya sendiri ini mungkin kalau di Indonesia kita kurang familiar karena kita juga tidak memakai Amazon di Indonesia. Tapi kalau misalkan teman-teman pernah nonton film yang film barat atau mungkin series gitu, sering sekali Amazon ini disinggung. Jadi Amazon ini adalah, atau mungkin Amazon.com ya halamannya, dia adalah sebuah perusahaan teknologi multinasional
yang berfokus pada banyak hal, mulai dari e-niaga atau mungkin kita biasa sebut juga sebagai e-commerce gitu, komputasi awan, streaming digital, dan kecerdasan buatan. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ingin cari tahu lebih lanjut, bisa langsung buka halamannya amazon.com gitu. Jadi teman-teman mau beli buku, kalau dulu mereka memang basicnya dari awal jualan buku, kalau sekarang jualannya udah lebih banyak karena dia e-commerce gitu. Teman-teman juga bisa nonton streaming film, mereka juga punya beberapa aplikasi untuk menonton film, dan tentunya ada salah satu bisnis terbesarnya dari Amazon yang bernama Amazon Web Service. Dan di sini ini adalah salah satu perusahaan raksasa di dunia di bidang cloud computing. Jadi Amazon Web Service ini adalah anak perusahaan dari Amazonnya langsung, dan dia menyediakan layanan infrastruktur cloud computing. Dan mungkin kalau misalkan saya beri sedikit data begitu ya, bahwa AWS ini secara beruntun dari tahun ke tahun, dia ini sekarang masih menjadi market leader-nya, atau istilahnya teman-teman bisa bilang dia tuh yang paling banyak digunakan di dunia IT. Jadi mudahnya ya mungkin, kalau misalkan seingat saya dulu, itu saya pernah baca AWS ini dia punya market share sekitar 30% di dunia. Jadi kalau misalkan teman-teman kumpulkan 100 perusahaan atau seluruh perusahaan di dunia yang menggunakan teknologi cloud, 30%-nya itu menggunakan teknologi dari si AWS. Nah, hal ini itu nanti saya akan singgung lebih lanjut di manfaat dan benefitnya kenapa kok kita perlu ambil sertifikasinya AWS, dan kenapa harus AWS juga gitu ya. Nah, lanjut di bagian pengantar dari cloud computing-nya itu sendiri. Nah, kalau misalkan tadi kita lihat dari awal ya, kalau misalkan AWS ini menyediakan layanan infrastruktur cloud computing. Berarti kita bisa bilang bahwa bisnisnya AWS ini dasarnya itu adalah cloud computing. Nah, cloud computing-nya sendiri ini apa sih sebenarnya gitu? Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang memang dari background IT atau seorang developer, mungkin sudah sering dengar ya tentang cloud computing. Tapi kalau bagi yang masih awam, tidak masalah. Di sini saya akan coba untuk jelaskan sedikit ya tentang cloud ini secara simpelnya. Jadi kalau dari segi definisi, ini definisi dari AWS, cloud computing adalah layanan komponen IT secara on-demand yang dapat diakses dimanapun melalui internet dengan biaya pay as you go. Nah, ini definisinya lumayan panjang, tapi ada beberapa kata kunci atau poin yang teman-teman bisa tangkap. Jadi yang pertama itu adalah cloud itu dia adalah layanan komponen IT. Jadi teman-teman jangan bayangkan cloud itu sebagai sebuah barang ya. Kalau kita beli baju gitu kita bisa tahu, oh baju itu bentuknya seperti ini, ukurannya ini gitu. Tapi kalau teman-teman mau mencuci baju, teman-teman itu bukan pergi ke toko baju, tapi teman-teman pergi ke tempat laundry gitu. Nah, laundry ini kan dia adalah layanan pencucian baju ya. Jadi teman-teman tidak bisa tahu bentuknya itu seperti apa. Nah, cloud itu juga sama. Dia ini bentuknya adalah layanan atau jasa. Jadi tidak ada barang wujud fisik yang kita bisa pegang gitu istilahnya. Nah, layanannya ini adalah komponen IT secara on demand. Maksudnya on demand ini, jadi kalau misalkan nanti teman-teman belajar lebih lanjut tentang cloud, kata-kata on demand ini pasti akan sering muncul. Dimanapun tidak terkecuali hanya untuk AWS ya. Untuk semua provider cloud lainnya, on demand ini pasti ada kata-katanya. Maksudnya dari on demand ini adalah bahwa kita bisa menggunakan atau saat kita membutuhkan teknologinya, dia itu selalu ada. Jadi itu maksudnya on demand. On demand itu kan sesuai permintaan ya maksudnya. Nah, permintaannya itu gimana? Permintaannya itu adalah misalkan saya sekarang butuh tempat penyimpanan data. Nah, saya tidak usah pergi ke sebuah toko, kemudian saya minta dengan IT-nya atau saya minta dengan resepsionisnya, begitu. Enggak, kita tinggal buka aplikasinya, istilahnya, atau kita akses AWS, kita minta langsung dari situ, dan otomatis kita punya tempat penyimpanan sendiri.
Nah, kemudian kata kunci berikutnya adalah dapat diakses dimanapun melalui internet. Nah, dimanapun dan kapanpun ya lebih tepatnya. Itu teman-teman bisa akses teknologi cloud ini 24 jam per 7. Jadi 24 jam seminggu itu teman-teman bisa akses teknologinya ini dimanapun, kapanpun. Syaratnya hanya satu, teman-teman punya akses internet. Kalau tidak ada internet, nah berarti kita bisa bilang ya, kalau tidak ada internet, teknologinya tidak jalan. Gitu. Jadi memang dasar dari cloud computing ini adalah internet. Nah, kata kunci yang terakhir adalah biaya pay as you go. Maksudnya adalah kita hanya membayar sesuai yang kita butuhkan saja atau yang kita pakai gitu. Jadi kalau kita tidak pakai lebih ya kita tidak bayar lebih. Nah, internet di sini itu disimbolkan dengan awan, teman-teman. Jadi cloud computing ini sebenarnya dia adalah analogi. Cloud itu dari kata awan gitu ya, bahasa Indonesianya. Dan awan ini adalah analogi dari internet. Karena di internet ini dia merepresentasikan keberadaan data kita di suatu tempat yang kita tidak tahu gitu. Kita kan kalau melihat langit gitu, dimanapun teman-teman berada, misalkan saya sekarang ada di Jakarta, saya melihat langit, ya sudah, langit, ada awan, ada bintang gitu. Teman-teman mau di luar negeri, di Amerika juga sama, melihat langit, ada awannya juga. Jadi kita bisa bilang bahwa data kita itu sebenarnya ada dimanapun. Nah, analogi ini yang menjadikan nama teknologinya itu adalah cloud computing gitu. Nah, di AWS sendiri dia itu punya banyak layanan khusus di bidang cloud computing. Dan nanti layanan ini pun juga dibagi ke dalam beberapa kategori, teman-teman. Nah, untuk mempersiapkan ujian sertifikasinya ini, teman-teman juga perlu untuk mengenali kategori-kategori dari layanan yang dimiliki oleh si AWS. Gitu. Oke. Next, di sini adalah alasan dan manfaat kita bersertifikasi di AWS. Nah, pertama yang ingin saya singgung ya, di sini adalah lencana digital. Jadi, digital kredensial yang dapat diverifikasi secara internasional dan dapat dibagikan di media sosial. Mudahnya begini, teman-teman kalau misalkan lulus sekolah, itu kan dapat sebuah ijazah, begitu ya istilahnya. Nah, ijazah ini yang menjadi bukti bahwa teman-teman itu sudah lulus sekolah. Kalau di dunia teknologi, tidak hanya di teknologi sebenarnya, tapi kita ambil contoh di sini, teman-teman punya skill di bidang tertentu, itu divalidasi dengan memiliki sertifikat atau sertifikasi dari lembaga penyedianya. Dan salah satu bentuknya juga, kalau sertifikasi kan biasanya panjang ya, dia ada dokumen begitu. Nah, teman-teman bisa punya istilahnya adalah badge atau lencana digital. Dan lencana digital ini teman-teman bisa bayangkan sebagai seorang pramuka begitu, teman-teman punya badge di pundaknya begitu. Nah, ini juga sama. Jadi misalkan saya sudah tersertifikasi cloud practitioner, oke, saya punya lencananya cloud practitioner dan ini bisa divalidasi. Istilahnya adalah teman-teman mau ujian dimanapun, ujiannya itu sama gitu. Jadi saat divalidasi pun berarti teman-teman punya skill yang sama dengan orang-orang di luar sana juga. Tuh, jadinya manfaat punya lencana digital ini tinggi sekali. Nah, yang kedua adalah diskon ujian. Jadi enaknya kita mengambil sertifikasi AWS itu adalah saat kita mengambil sertifikasi pertama, nah nanti sertifikasi berikutnya itu kita dapat voucher ujian 50% kalau misalkan kita sudah lulus. Nah, apalagi kalau misalkan nanti teman-teman setelah sesi webinar ini juga dapat kupon dari Rampung Edu begitu ya. Nah, teman-teman udah dari awal ujian dapat diskon 50% gitu. Jadi istilahnya teman-teman mau mengembangkan skill tanpa perlu biaya yang besar. Kemudian ada juga teman-teman bisa mendapat akses acara eksklusif. Jadi terkadang AWS itu mengadakan beberapa acara tahunan yang besar begitu. Tidak mesti tahunan, ada yang beberapa bulan sekali juga. Contohnya ini adalah reInvent dan AWS Summit. Jadi di acara ini itu terkadang teman-teman nanti bisa gabung juga ke ruangan khusus bagi para pemegang sertifikasinya dari AWS. Jadi teman-teman di situ bisa istilahnya apa ya, ngobrol gitu ya, teman-teman bisa berbagi ilmu, teman-teman bisa bertanya-tanya terkait kendala dan lain sebagainya di acara-acara eksklusif dari
AWS. Dan teman-teman juga biasanya akan dapat invitation juga untuk datang langsung secara online maupun secara offline gitu. Kalau misalkan acara tersebut diselenggarakan secara offline juga. Nah, kemudian yang jelas, teman-teman juga bisa gabung dengan komunitas globalnya dari AWS Certified. Jadi dengan gabung dengan komunitas global ini, teman-teman akan memperkaya jaringan teman-teman. Teman-teman bisa istilahnya apa ya? Mungkin bagi yang belum dapat kerja bisa dapat kerja lebih cepat gitu karena teman-teman kenal dengan banyak orang. Teman-teman yang ingin freelance, teman-teman bisa punya kumpulan orang-orang yang hebat juga untuk diberi atau ditanyakan tentang masukan dan lain sebagainya gitu. Jadi enaknya gabung dengan komunitas ini adalah teman-teman bisa berkembang jauh lebih pesat lagi gitu. Karena teman-teman belajar dari orang lain yang memang sudah belajar dahuluan dibanding teman-teman gitu. Kemudian bangun kredibilitas tentu dengan teman-teman tersertifikasi AWS itu teman-teman bisa punya bukti konkret bahwa teman-teman ini paham tentang teknologi AWS. Jadi kalau misalkan saya tidak tersertifikasi gitu ya, teman-teman tanya kepada saya, AWS itu sebenarnya apa sih? Coba dong jelasin tentang cloud computing gitu. Nah, jawaban saya ini itu mungkin juga tidak valid gitu, karena saya tidak kredibel untuk mengatakan hal semacam itu. Tapi karena saya sudah tersertifikasi, maka kredibilitas saya ini teruji juga gitu. Jadi dengan teman-teman punya sertifikasi dari AWS ini manfaatnya luar biasa. Dan juga ada data dari lembaga survei itu bahwa dengan teman-teman punya sertifikasi AWS itu teman-teman bisa memaksimalkan potensi pendapatan juga. Jadi istilahnya misalkan sama-sama back-end engineer gitu. Yang satu back-end aja dengan pengalaman, yang satu dia punya sertifikasi dari AWS. Nah, kemungkinan teman-teman itu bisa memperoleh gaji yang lebih tinggi juga daripada rata-rata orang di level teman-teman. Jadi memang banyak manfaat dan alasan kenapa kok kita perlu tersertifikasi dari teknologi cloud ini khususnya di AWS. Nah, kenapa AWS juga? Alasannya sebenarnya sederhana ya teman-teman. Karena AWS tadi saya cerita dia itu menguasai 30% market share yang ada di dunia. Alhasil kalau teman-teman ingin melamar pekerjaan contohnya atau teman-teman ingin membuat sebuah aplikasi di sebuah perusahaan, kemungkinan 30% itu mereka akan menggunakan teknologinya AWS dibandingkan teknologi yang lain dari penyedia cloud computing yang lain. Oke, mungkin kalau teman-teman berpikiran 30% itu banyak atau sedikit sih sebenarnya. Nah, teman-teman bisa cari datanya juga. Terakhir saya lihat di tahun 2022 itu untuk kompetitor yang lain di bawah AWS gitu, mereka hanya berkisaran market share-nya sekitar belasan persen. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat 30% itu berarti sangat banyak gitu. Jadi itu salah satu keuntungannya juga kenapa kok teman-teman perlu mengambil sertifikasi dari AWS karena banyak yang menggunakan AWS. Jadi otomatis skill teman-teman ini pasti banyak dibutuhkan juga. Nah, sekarang dari sertifikasinya AWS itu sendiri, dia itu punya beberapa level ya. Jadi kalau di sini dia ada 4 level. Jadi yang level pertama ini adalah foundational, level kedua adalah level associate, dan yang ketiga ini adalah level profesional. Ditambah ada satu level khusus juga namanya adalah specialty. Nah, di sesi kali ini nanti kita akan bahas cukup di level foundational aja, dan teman-teman kalau misalkan tertarik di level associate-nya juga jangan lupa untuk ikut sesi berikutnya. Dan di level foundational ini hanya ada satu, yaitu Cloud Practitioner Foundational. Di associate ada 4. 4 ini tambahan satu baru ya, jadi ada baru AWS itu mengeluarkan Certified Data Engineer Associate, dan ini masih beta. Jadi kalau dulu itu hanya ada 3, dan ada yang level profesional. Nah, untuk teman-teman nanti juga saya akan cerita sebaiknya itu kita mulainya dari mana gitu ya. Nah, pertama adalah mungkin teman-teman bisa coba untuk melihat dari diri sendiri, teman-teman itu di posisi apa sih sekarang? Apakah teman-teman itu masih kuliah, misalkan yang baru masuk di dunia IT, atau teman-teman itu adalah seorang IT profesional yang udah beberapa tahun pengalamannya, atau teman-teman bahkan tidak di IT sama sekali, tapi ingin tahu tentang dunia IT itu seperti apa. Nah, pertama, untuk
teman-teman yang masih baru atau yang masih pemula begitu ya istilahnya, teman-teman itu bisa mulai dengan Certified Cloud Practitioner karena kembali lagi dia foundation ya. Jadi dengan teman-teman punya Certified Cloud Practitioner, jadi teman-teman bisa memvalidasi pengetahuan dan dasar dari AWS Cloud dan terminologi yang ada di dunia cloud computing. Bagi teman-teman yang memang ada di business role juga nggak masalah. Apakah terus kalau misalkan kita ada di business role kita tidak perlu tahu tentang teknologi? Ya tidak. Kita tetap perlu tahu, tapi tidak sampai dengan implementasinya. Istilahnya mungkin kalau kita berbicara CEO itu dia tahu tentang teknologinya, tapi dia itu tidak bisa untuk membuat teknologi tersebut gitu. Jadi pengetahuan itu penting, tidak harus kita bisa mempraktekkannya. Nah, dan di business role pun juga sama, kita mulainya dengan cloud practitioner. Apalagi yang sudah teman-teman di IT profesional, mungkin teman-teman bisa satu step lebih cepat, yaitu langsung mengambil di level associate. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin bekerja di dunia IT begitu ya, dan mungkin lebih spesifik lagi di role-role tertentu yang memang dia itu adalah role developer, contohnya mungkin solution architect, cloud data engineer, software development engineer. Nah, teman-teman juga bisa melihat referensi di sini. Kira-kira certification path-nya itu apa aja sih? Apa yang perlu saya dapatin pertama dan target saya yang terakhir itu apa? Contohnya ya, mungkin kalau di sini saya ambil di bagian solution architect, di sini kita mulai dengan cloud practitioner foundational, kemudian kita lanjut dengan solution architect associate, lanjut ke level yang profesional, solution architect profesional, dan mungkin nanti ditambah satu specialty di bagian security. Dan di dunia cyber juga sama, kebanyakan di dunia cyber itu juga dia ada orang yang memang paham tentang architecting-nya, ada yang dia memang hackernya gitu istilahnya, dia yang paham tentang pemrograman dan lain sebagainya. Nah, teman-teman juga bisa coba. Nah, kalau misalkan teman-teman ada di business role juga sama sebenarnya. Teman-teman cukup ambil saja di bagian cloud practitioner foundationalnya saja. Jadi apapun role yang teman-teman pilih, nanti kalau misalkan teman-teman cek di sini di bagian AWS Certification Path, selengkapnya cek di sini. Nah, semua role yang ada itu pasti diawali oleh Cloud Practitioner Foundational, karena memang dengan punya Cloud Practitioner Foundational ini teman-teman tahu tentang cloud itu benar-benar secara generalnya gitu. Dan kalau teman-teman lihat eksekutif-eksekutif itu juga kebanyakan mereka hanya mengambil di level Cloud Practitioner Foundational. Jadi yang ingin saya tekankan adalah jangan anggap bahwa oh kalau misalkan saya cuma punya yang Cloud Practitioner Foundational itu tandanya saya masih terlalu pemula. Enggak juga. Bisa jadi karena memang kebutuhan pengetahuan teman-teman itu hanya cukup sampai di situ gitu. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan jenjang karir yang teman-teman ingin tuju. Nah, lanjutnya kita akan bahas sedikit lebih detail lagi tentang cloud practitioner itu sendiri. Jadi secara umum di sini ada beberapa poin ya yang saya ingin coba tekankan juga tentang cloud practitioner. Teman-teman nanti juga bisa lihat selengkapnya ada di guide exam-nya gitu. Yang pertama adalah prasyaratnya ini tidak ada khusus. Jadi sebenarnya semua orang itu dia bisa ambil sertifikasi cloud practitioner ini. Semua orang. Tidak harus orang yang dia dari misalkan elektro atau informatika gitu, nggak harus. Tapi di exam-nya itu dia juga memberikan biasanya orang-orang itu mengambil kalau dia sudah pernah belajar tentang teknologi cloud computing dari AWS ini sekitar 6 bulan. Tapi tidak jadi patokan ya teman-teman. Jadi tidak harus, oh saya belum 6 bulan berarti saya jangan ambil dulu gitu. Asalkan teman-teman sudah merasa yakin bahwa teman-teman paham tentang teknologinya, kenapa tidak dicoba saja? Nah, kemudian masa berlaku, jadi karena teknologi itu kan cepat ya berkembangnya. Dia setiap tahun itu selalu ada pergantian, selalu ada istilahnya apa ya, selalu ada update gitu. Nah, tentu sertifikasi ini juga perlu diupdate juga. Jadi masa berlaku dari cloud practitioner ini selama 3 tahun. Jadi kalau misalkan teman-teman ambil tahun ini, berarti nanti di tahun 2026 itu sertifikasinya teman-teman itu harus di ujian ulang atau sertifikasi ulang gitu, harus ujian ulang agar masih valid.
gitu. Karena kalau misalkan saya sekarang cloud practitioner nih, tapi teknologinya udah 6 tahun ke depan, nah saya bisa jadi udah pakai pemikiran yang masa lalu gitu. Jadi pentingnya untuk ada recertification istilahnya. Nah, kemudian karena ini ujian yang global gitu ya, jadi setiap negara itu dia bisa mengambil juga, maka ada biayanya juga. Jadi biayanya itu sekitar 100 US dollar atau mungkin kalau di rupiah sekarang sekitar 1,5 juta. Teman-teman bisa ambil sekali ujian di sini. Kalau misalkan gagal ya teman-teman perlu bayar ulang lagi. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman dapat voucher, terkadang kan AWS juga dia membagikan ada voucher free retake gitu. Jadi teman-teman bisa ambil ulang kalau gagal secara gratis gitu. Nah, terus teman-teman juga bisa coba buat pakai voucher 50%. Misalkan kalau dapat voucher 50%, jadi biayanya jauh lebih murah. Kebetulan saya dulu juga dapat voucher 50%, jadinya saya ujian di Cloud Practitioner ini hanya bayar 50 US dollar. Nah, untuk teknis dari ujiannya, dia ini durasinya selama 90 menit, jadi 1,5 jam teman-teman akan dihadapkan oleh 65 soal. Nah, uniknya adalah dari 65 soal ini, itu teman-teman nanti yang dinilai itu hanya 50. Jadi ada 15 soal itu yang kita tidak tahu soalnya itu yang mana. Jadi AWS juga tidak mengasih clue gitu soal yang mana. Tapi 15 soal ini itu tidak dinilai sama sekali. Jadi entah jawaban teman-teman itu benar atau salah, dia itu tidak ada nilainya. Untuk alasan ini itu mungkin teman-teman nanti bisa cari juga di exam guide-nya, dia juga memberikan alasan kenapa ada sistem seperti ini. Tapi intinya adalah teman-teman perlu atau nanti soal yang dinilai itu hanya 50 soal. Dan untuk nilai kelulusannya, itu nanti teman-teman perlu mencapai passing grade di angka 700. Kalau sekarang 700 dari 1000. Dan ini metode penilaiannya itu gimana kita juga tidak tahu. Bukan berarti 50 soal yang dihitung. Berarti kalau misalkan saya perlu 700, berarti setidaknya saya menyelesaikan atau benar 35 soal itu belum tentu ya. Karena nanti bisa jadi setelah teman-teman dapat exam report-nya, itu nilainya itu tidak genap gitu. Nilainya bisa jadi misalkan 704 gitu atau 712 atau 786 misalkan kayak gitu. Jadi kita tidak tahu metode penilaiannya itu seperti apa. Dan tipe ujiannya di sini adalah pilihan ganda dan jawaban ganda. Jadi nanti saya akan jelaskan sedikit juga tentang bedanya apa sih pilihan ganda dan jawaban ganda. Jadi kalau pilihan ganda itu mungkin kita biasa ya A, B, C, D, E, kita suruh pilih satu jawaban. Nah, kalau jawaban ganda itu berarti dari A, B, C, D, E, kita suruh pilih 2 jawaban yang benar atau 3 jawaban yang benar. Nah, mungkin yang perlu teman-teman garis bawahi di sini adalah tidak ada isian ya, atau tidak ada soal esai di sini. Gitu. Nah, untuk pelaksanaannya juga bebas, teman-teman bisa ambil secara online atau offline. Dan bahasa pengantarnya juga ada beragam. Kebetulan AWS ini juga dia udah menyediakan dalam versi bahasa Indonesianya. Jadi bagi teman-teman yang memang ingin belajar dunia IT tapi masih kaku di bahasa Inggris, bisa coba pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau dari saya sendiri, saya tetap prefer untuk menggunakan versi bahasa Inggrisnya. Gitu. Oke, next-nya di sini dari segi konten ujian. Jadi yang dulu saya ikuti itu adalah CLF C01 dan ini kebetulan sudah selesai masa berlakunya itu di tanggal 18 September dan sekarang ini yang berlaku adalah yang CLF C02. Jadi mulai dari 19 September sampai ke depannya itu kita akan pakai yang versi ini. Nah, bedanya itu sebenarnya hanya di pembagian domain ya istilahnya ya. Jadi ada 4 domain yang diujikan di sini. Ini masih sama domainnya, hanya berbeda proporsinya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat dulu itu keamanan dan kepatuhan itu hanya 25%, tapi sekarang karena sudah meningkatnya ya awareness terkait dengan cyber, awareness tentang regulation gitu, akhirnya ditingkatkan juga pemahamannya sampai 30% dan ini lumayan tinggi kenaikannya 5% ya. Dan untuk yang lainnya juga masih stabil. Jadi ada 4 domain yang nanti teman-teman perlu pelajari dan akan diujikan. Yang pertama adalah konsep tentang cloud. Jadi nanti ini mungkin mencakup tentang
cloud itu deployment-nya seperti apa, cloud itu maksudnya apa, keuntungan dari cloud itu apa, gitu. Kemudian ada keamanan dan kepatuhan atau security and compliance. Jadi gimana kita mendesain sebuah sistem itu yang dia aman dan juga sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia misalkan atau ada di manapun lah. Jadi AWS juga punya beberapa service yang membantu kita untuk di dua hal ini. Dan itu nanti kita perlu cari tahu lebih lanjut. Kemudian dari segi teknologi dan layanan cloud juga sama. Dan terakhir ada penagihan harga dan dukungan. Ini maksudnya adalah gimana cara kita mengkalkulasi berapa pengeluaran yang kita pakai untuk teknologi cloud gitu. Dan juga kalau misalkan nanti ada trouble atau ada isu itu kira-kira gimana cara kita untuk mendapatkan support dari AWS. Itu nanti juga akan dibahas di ujian ini. Jadi teman-teman memang harus menguasai keempat domain ini. Nah, nanti di score report-nya gitu, setelah teman-teman selesai ujian, AWS itu juga akan memberikan summary ya istilahnya. Di domain cloud, konsep cloud misalkan teman-teman itu udah mencukupi atau belum. Di domain keamanan kepatuhan dan domain lainnya itu seperti apa performanya begitu. Nah, untuk ujian dari AWS Certified Cloud Practitioner, di sini juga ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan ya. Ini juga langsung dari websitenya AWS. Jadi yang pertama adalah langkah pertama teman-teman tuh perlu mengenali tentang pertanyaan ujian dan format ujian. Sebenarnya ini langkahnya ini sama seperti kalau teman-teman mengambil ujian nasional gitu ya mungkin atau ujian apapun lah. Itu pasti tahapannya sama. Pertama kita perlu kenali dulu tentang ujiannya itu apa, formatnya itu seperti apa. Kemudian langkah kedua tentu kita perlu pelajari tentang topik yang diuji gitu. Karena kan kalau kita belajar semua tentang cloud itu kan sangat banyak ya. Nah, kita perlu spesifikkan ke hal-hal yang memang diujikan di sini. Atau mungkin kalau mudahnya ya 4 domain yang tadi gitu. Kemudian teman-teman perlu melakukan persiapan dari ujiannya. Ini ada banyak, teman-teman bisa mencoba belajar banyak dari AWS Skill Builder misalkan, atau di sini juga ada yang baru, AWS Escape Room. Nah, di sini teman-teman juga bisa belajar teknologi sambil bermain. Di sini juga ada Cloud Quest juga sama, dia juga cara belajar teknologi dengan cara bermain sebuah game. Nanti teman-teman bisa akses materi ini dan teman-teman bisa pelajari lebih lanjut terkait setiap langkahnya. Dan yang terakhir tentu nilai kesiapan ujian. Jadi kita perlu untuk berlatih ya istilahnya kita mencoba ujian sendiri kira-kira nilai kita itu bagaimana. Walaupun kita tidak tahu gimana cara AWS itu menilai, tapi setidaknya kita familiar dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di ujian. Dan ini nanti sumbernya ada banyak ya teman-teman. Teman-teman bisa cari soal di internet, teman-teman bisa pakai soal yang memang disediakan oleh AWS, misalkan dari exam preparation, kemudian dari AWS Skill Builder, AWS Educate, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan umum terkait dengan AWS Certified Cloud Practitioner ini juga ada banyak sebenarnya. Jadi teman-teman bisa akses frequently asked question-nya di sini. Teman-teman bisa tahu tentang AWS Certification, gimana cara mempersiapkan, gimana cara menjadwalkan ujiannya juga. Jadi teman-teman cara daftarnya itu gimana, pemberian skor dan konten ujian ini juga ada semuanya di FAQ-nya. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa coba untuk akses dan pelajari juga. Next, di sini ada informasi dan kebijakan AWS Certification. Ini juga mungkin nanti akan lebih baik kalau teman-teman baca saja di bagian ini. Intinya adalah apa saja sih yang perlu teman-teman siapkan sebelum ujian, saat hari ujian, dan setelah ujian. Nah, mungkin kalau misalkan tadi saya cerita, pelaksanaan AWS Certification itu ada dua tipe ya. Kita bisa laksanakan secara online atau kita bisa laksanakan secara offline. Kalau kita laksanakan secara online, itu kita berarti bisa laksanakan dimanapun, tapi harus memenuhi aturan-aturan yang sudah diberikan. Gitu. Dan itu aturannya ada banyak. Misalkan seperti spesifikasi minimum laptop, kemudian tempat ujian itu juga harus diatur sedemikian rupa, kemudian teman-teman juga nanti akan dihadapkan dengan interview juga, bukan interview kerja ya, jadi interview dengan proktor istilahnya atau pengawas ujiannya, begitu. Dan ada banyak hal yang perlu dipersiapkan. Nah, kalau ujian secara offline itu teman-teman hanya cukup
datang ke tes centernya saja, dan itu juga ada banyak tersebar di Indonesia. Teman-teman tinggal datang ke tes centernya, teman-teman serahkan ID card, kemudian teman-teman tinggal langsung ujian dan selesai gitu. Nah, ini juga ada persiapannya. Jadi sebelum ujian itu teman-teman harus mempersiapkan apa, selama ujian itu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan juga setelah ujian itu bagaimana teman-teman mendapatkan hasil ujiannya. Serta ada informasi umum, kebijakan umum, dan juga sertifikasi ulang. Jadi sertifikasi ulang ini terkait dengan tadi yang saya cerita bahwa teman-teman itu ada masa berlakunya, dan nanti teman-teman perlu untuk sertifikasi ulang agar teman-teman tetap tersertifikasi dari AWS. Nah, mungkin kita coba sedikit tes saja ya. Ini istilahnya beberapa tipe. Jadi ada 2 tipe soal yang di Certified Cloud Practitioner ini. Yang pertama adalah soal tipe pilihan berganda. Jadi di pilihan berganda ini teman-teman tinggal pilih satu jawaban yang benar, kemudian tipe jawaban berganda. Jadi kalau jawaban berganda ini nanti AWS pasti memberikan clue berapa jawaban yang benar. Jadi kita perlu pilih sesuai yang ada yang diminta gitu. Nah, di sini mungkin kita contoh yang soal pilihan berganda. Mungkin kira-kira ada yang mau coba untuk menjawab apa kira-kira jawaban yang benar dari soal tipe pilihan berganda ini? Rizky Ramdan, B. Pilihan ganda A. Oke. Mungkin ada lagi yang mau nyoba? Ini sudah ada beberapa kubu C. Oke, kita kurang satu kubu lagi berarti. Kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Satu jawabannya kalau ini ya. Oke, A, B, C. Oke, kita coba cek ya. Jadi, pertanyaannya, a company plans to deploy a relational database on AWS. The IT department will perform database administration with service to the company use. Jadi, perusahaan itu ingin membuat atau mendeploy sebuah database relasional di AWS. Nah, kira-kira IT department-nya itu akan melakukan administrasinya itu secara rutin. Nah, service apa sih yang dibutuhkan oleh si perusahaan ini? Jawabannya adalah C, Amazon EC2. Nah, jadi penjelasannya itu sederhana, karena kita ingin punya sebuah database relasional, itu sebenarnya ada banyak ya, ada banyak yang kita bisa pakai. Contohnya mungkin RDS gitu, tapi kalau di sini karena ada ketentuan bahwa teman-teman itu harus melakukan atau IT department-nya itu harus melakukan administrasi dari database-nya itu secara langsung. Nah, ini kita bisa pakai yang self-managed. Jadi kita pakai EC2. Jadi kita install database-nya itu di EC2. Nah, soal-soal seperti ini juga nanti ada banyak teman-teman. Teman-teman bisa cari di internet, bisa coba untuk ini juga, bisa coba untuk browsing di skill builder, itu juga ada contoh soal. Nah, mungkin next juga ke soal tipe jawaban berganda. Which of the following are valid benefits of using the AWS Cloud? Dan sini teman-teman perlu pilih 2. Kira-kira apa nih yang jadi benefit kalau kita menggunakan AWS Cloud? Mungkin ada yang mau coba jawab di chat. 2 jawabannya kalau di sini ya. Jadi AB, AC, atau BC, atau apapun. BE. Oke, ada lagi? Mungkin yang mau mencoba. Oke, kita coba cek ya. Hasilnya adalah B dan E, benar. Jadi penjelasannya juga di sini. Jadi kalau kita pakai teknologi dari AWS, itu kita bisa go global secara cepat. Nah, ini juga sejalan dengan 6 keuntungan atau 6 kelebihan AWS Cloud ya. Itu ada 6, nanti teman-teman bisa coba cari juga, yaitu go global in minutes. Jadi dengan kita pakai AWS itu kita bisa langsung mendeploy aplikasi kita itu secara global, karena memang infrastruktur dari AWS ini sudah tersebar di lebih dari 25 negara gitu. Kemudian fast provisioning of IT resources. Jadi saat kita membutuhkan resource IT itu dia cepat prosesnya. Jadi kita kalau misalkan
di perusahaan itu kan biasanya lama ya, misalkan kita ingin mendapatkan laptop baru gitu, ya udah kita minta ke IT department minta ke finance minta approval ke CEO misalkan atau CFO. Nah, nanti kalau sudah di approve baru pengadaan nunggu dari vendornya ngirim, laptopnya diinstal dan lain sebagainya. Nah, itu juga kalau kita pakai teknologi dari cloud itu enggak, kita kalau mau minta ya udah prosesnya lebih cepat karena kita bisa dapat database, kita bisa dapat server itu secara online gitu. Istilahnya tidak perlu ada fisiknya yang datang ke kantor kita. Oke, itu contoh dari soal AWS. Jadi nanti teman-teman bisa expect kalau misalkan ada beberapa tipe soal dan teman-teman harusnya udah familiar ya dengan tipe-tipe seperti ini. Nah, terakhir mungkin dari saya di sini ada beberapa tips dan trik ya yang ini personal saya dulu lakukan waktu mengambil 2 kali sertifikasi AWS, yaitu yang Cloud Practitioner dan juga yang Solution Architect Associate. Jadi sebenarnya tips dan trik ini bisa teman-teman lakukan untuk yang lainnya juga, tidak spesifik hanya untuk Cloud Practitioner. Nah, pertama adalah saya lebih prefer untuk mengambil ujian itu secara offline daripada online. Alasannya sederhana, karena saat kita ujian secara online itu banyak hal yang perlu kita persiapkan. Kayak misalkan tadi ada requirement minimum dari laptopnya, requirement minimum dari jaringan internetnya, kondisi ruangan yang kita pakai itu harus benar-benar tertutup, tidak ada orang lain gitu. Nah, dengan ujian secara offline, ini teman-teman bisa menghilangkan semua aturan-aturan itu. Teman-teman cukup datang aja ke test center, serahkan ID card, langsung ujian gitu. Nah, kebetulan dulu saya ngambilnya itu waktu di Jogja, dan di Jogja sendiri, satu provinsi, daerah istimewa Yogyakarta, itu hanya ada satu test center saja kebetulan. Tapi kalau misalkan teman-teman ada di wilayah lain, misalkan saya sekarang ada di Jakarta gitu, nah di Jakarta ini kebetulan ada banyak sekali tempat untuk atau test centernya dari AWS, jadi teman-teman bisa langsung coba. Tapi kalau misalkan memang daerah teman-teman itu tidak ada test center, ya teman-teman bisa ambil secara online. Jadi ini kalau misalkan bisa, saya lebih prefer untuk ngambil secara offline. Nah, tips yang kedua adalah tulis kata kunci pada soal. Nah, ini untuk ujian secara online mungkin saya kurang tahu ya, kita boleh bawa kertas atau enggak. Seingat saya itu boleh. Jadi saya pernah baca guide-nya, itu teman-teman boleh bawa 1 lembar kertas gitu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman ujian secara offline, itu di situ sudah disediakan ada alat tulis juga. Jadi kalau dulu saya ujian di Jogja, itu ada disediakan satu papan eh, papan kaca ya, mungkin ya, satu papan kaca dan spidol serta penghapus. Jadi saya di situ bebas untuk istilahnya apa ya, orek-orek gitulah. Kita bisa menulis atau mencatat hal-hal yang kita inginkan. Nah, ini kita bisa tulis kata kunci dari soal. Biasanya itu kata kunci dari soal itu ada banyak sih. Contohnya ya, mungkin kalau misalkan tadi di soal pertama, kata kuncinya adalah relational database. Jadi kita perlu membuat database yang relasional. Nah, itu kata kunci. Jadi teman-teman tulis dulu kata kuncinya, baru gabungkan kata kunci itu menjadi satu pertanyaan yang baru, istilahnya summary-nya gitu. Nah, tips yang berikutnya adalah perkirakan jawaban sebelum melihat pilihan jawaban. Jadi ini istilahnya apa ya, meramal gitulah. Jadi misalkan kayak tadi ya, saya waktu baca pertanyaannya, sebuah perusahaan ingin mendeploy sebuah relational database, dan dia ingin IT department-nya itu untuk memanage database itu secara personal gitu. Nah, kira-kira service apa nih yang dibutuhkan? Nah, setelah saya menuliskan kata kunci itu, saya sudah punya perkiraan jawaban yang muncul di otak saya. Misalkan, oh ini berarti kalau misalkan database relasional mungkin bisa RDS. Tapi karena dia pengen manajemennya itu lebih banyak lagi, lebih individual gitu, nah, mungkin kita bisa pakai yang self manage, yaitu pakai EC2. Baru teman-teman lihat pilihan jawaban yang ada. Nah, itu cara istilahnya apa ya, biar lebih cepat juga sih. Karena terkadang kalau kita baca jawaban satu persatu dulu, itu kita udah baca jawaban yang A,
waktu baca jawaban yang D, lupa lagi jawaban yang A itu apa gitu. Jadi kita bisa perkirakan jawaban dan cari kira-kira jawaban yang kita pikirkan tadi itu ada di pilihan atau enggak gitu. Ini yang sempat saya lakukan juga dulu waktu ambil ujian sertifikasi. Nah, next-nya adalah gunakan sisa waktu untuk review jawaban. Jadi waktu saya mengambil itu kebetulan memang waktunya itu sisa lumayan banyak ya. Jadi saya bisa mereview satu persatu soal yang saya sudah jawab, dan saya kan juga mark ya. Jadi misalkan ada saya yang kurang yakin, nah nanti saya bisa kembali lagi ke jawaban tersebut dan kita review ulang. Ini kira-kira jawabannya udah benar atau belum ya gitu. Misalkan saya masih bingung atau apa gitu. Jadi jangan cuman mengerjakan dari awal sampai akhir kemudian langsung di end gitu. Kalau misalkan memang ada sisa waktu, gunakan terus untuk mereview jawaban hingga kita benar-benar yakin. Jadi dengan teman-teman selesai cepat itu belum tentu teman-teman lulus juga. Tentu juga dengan teman-teman selesainya lambat itu belum tentu juga teman-teman kemudian didiskualifikasi gitu, enggak. Karena nanti setelah waktunya habis, secara otomatis tuh dia langsung menyimpan semua jawaban gitu. Jadi lebih baik gunakan sisa waktu itu sampai habis ya untuk mereview jawaban hingga kita yakin. Nah, tips berikutnya ini yang saya paling suka sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman buntu waktu mengerjakan, tebak aja, nggak usah bingung gitu. Nah, kenapa? Alasannya adalah gini, di ujian sertifikasi AWS itu tidak ada nilai minus. Dan ini dia juga ungkapkan di exam guide-nya bahwa mereka itu memperbolehkan kita untuk menebak jawaban. Jadi itu tidak masalah, karena kan tadi ada 15 soal, itu yang memang tidak dinilai sama sekali. Nah, jadi bukan usahakan, pastikan semua jawaban teman-teman itu terisi. Baik itu tahu atau tidak tahu. Kalau tidak tahu, tebak aja. Kira-kira yang sesuai dengan hati nurani gitu, misalkan itu jawaban yang mana gitu. Kalau dulu mungkin saya kalau misalkan saya bingung ya udah pilih C misalkan kayak gitu, atau kalau saya bingung pilih A gitu, itu juga boleh. Jadi jangan dikosongi, intinya itu jangan dikosongi, karena kalau kita dikosongi itu kita bisa berpotensi kehilangan 1 poin gitu. Nah, tips yang terakhir tentu dimanapun kita melakukan sesuatu, itu kita perlu berlatih, berlatih, dan berlatih. Jadi, perbanyak saja teman-teman untuk baca-baca soal, latihan-latihan soal, karena siapa tahu soal itu tuh nanti akan diujikan juga, hanya saja dia beda kalimatnya. Gitu. Jadi, ada banyak sumbernya, teman-teman bisa pakai misalkan di exam topic atau website-website yang lain, gitu. Teman-teman bisa coba akses untuk belajar soal-soal dari Cloud Practitioner ini. Oke, mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengenalan sertifikasi AWS Cloud Practitioner. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan, atau mungkin saya lempar ke Mas Tugu dulu aja. Ya, oke, oke, terima kasih Salman. Menarik ya materinya. Jadi tadi, oh ya, yang perlu saya garis bawahi adalah ini belum ke course-nya ya teman-teman. Jadi nanti kita tidak membahas course di dalam AWS itu seperti apa gitu. Nanti akan ada sesinya sendiri. Cuma yang kita bahas di sini itu baru tentang sertifikasinya gitu ya. Kenapa tadi harus sertifikasi AWS, kemudian langkahnya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Tadi ada satu yang menarik itu tentang skill builder. Nah, ini kan mungkin akan jadi pertanyaan juga buat teman-teman. Nanti silahkan ditanyakan ke Salman langsung gitu. Oke, untuk selanjutnya adalah sesi diskusi. Kalau dari teman-teman mungkin ada pertanyaan atau apa yang perlu didiskusikan, boleh silahkan. Kita masih punya beberapa menit lagi untuk diskusi. Disilahkan kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Boleh ditulis, boleh open mic juga, silahkan. Oke, ini ada pertanyaan Mas Ahmad. Pertanyaannya adalah, apa yang spesial dari AWS daripada Google Cloud? Gitu. GCP itu Google Cloud ya berarti ya? Google Cloud Platform untuk pemula sepertinya lebih mudah
GCP dipelajari dari tampilan UI-nya. Sebenarnya kita akan ada sesi sendiri, tapi nggak apa-apa kalau Salman mau jawab silahkan. Oke, terima kasih untuk Pak Muklis ya untuk pertanyaannya. Apa yang spesial dari AWS daripada GCP? Nah, mungkin ini dulu ya pertanyaan yang pertama ini. Apa yang spesial dari AWS daripada GCP? Satu hal yang tadi saya sudah tekankan adalah AWS ini dia adalah leadernya. Oke. Dalam artian 30% perusahaan di dunia yang pakai teknologi cloud itu mereka pakai teknologinya dari AWS gitu. Alhasil kalau misalkan teman-teman punya skill di bidang AWS, otomatis saat teman-teman apply pekerjaan, kemungkinan perusahaan itu menggunakan teknologi AWS itu besar. Nah, tapi belum tentu setiap perusahaan itu dia juga hanya menggunakan satu istilahnya apa ya, satu provider cloud gitu. Bisa jadi mereka juga ada beberapa divisi yang pakai GCP atau misalkan ada beberapa yang pakai Azure gitu. Tapi salah satu yang spesial dari AWS itu adalah karena dia memang market leader-nya. Jadi kalau teman-teman punya kemampuan di AWS, kemungkinan teman-teman kemampuannya itu dibutuhkan lebih banyak daripada yang lain. Nah, untuk pemula sepertinya lebih mudah GCP dipelajari dari tampilan UI. Kalau yang dimaksud di sini adalah tampilan UI dari dashboard AWS konsolnya, mungkin iya, karena memang AWS itu dia dashboard konsolnya itu banyak sekali ya, ada icon-iconnya karena dia kan punya ratusan service dan ratusan service itu tersebar ke beberapa kategori tertentu. Dan kalau di awal itu memang kita akan bingung gitu, kira-kira apa sih ini yang kita perlu perlu pelajari dari awal atau kita coba dari awal. Nah, eh, sebenarnya kalau misalkan ingin belajar GCP juga tidak masalah, tapi kalau misalkan kita di sini berbicara tentang cloud practitioner, karena cloud practitioner itu kan dia ada salah satu domainnya itu adalah tentang konsep cloud ya. Jadi konsep cloud ini itu dipegang oleh semua provider yang ada, jadi tidak harus GCP. Nah, kalau misalkan yang spesial juga dari AWS itu adalah dia punya beberapa resource yang bisa membantu kita untuk hands-on secara langsung. Contohnya mungkin di AWS Educate ya, itu nanti misalkan bisa coba dibuka juga. Nah, di AWS Educate itu kalau kita memang bisa belajar secara langsung di AWS konsolnya, otomatis nanti kita akan mulai familiar dengan user interface-nya gitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu jadi masalah mau mulai dari mana, dari GCP atau dari AWS. Cuman kalau kita belajar dari AWS yang tadi saya tekankan, kalau misalkan peluang teknologinya dipakai itu lebih besar karena dia lebih banyak digunakan di dunia industri. Ya, mungkin seperti itu, Pak Muklis. Semoga menjawab. Nanti kalau misalkan ada yang perlu diperjelas lagi, bisa ditanyakan ulang saja, Pak. Oke. Oke. Yang kedua nih, Man, izin nanya Pak, untuk sesi interview apakah memakai bahasa Indonesia? Mengingat soal tesnya support bahasa Indonesia. Nah, ini yang sudah Oh, sesi ini tadi ya. oh ya, oke. Menarik Ini nih, Mas. ya ini saya lupa mention tadi. Ya, salah satu tips juga itu kenapa kok saya tadi menyarankan mengambil secara offline, itu karena kalau nanti teman-teman mengambil ujiannya itu secara online, itu akan ada sesi interview dengan proktor. Nah, atau pengawas ujiannya ya. Nah, sesi interviewnya ini sayangnya itu hanya support bahasa Inggris gitu, karena proktornya ini atau pengawasnya ini kebetulan kebanyakan bahkan kayaknya belum ada deh yang dari Indonesia gitu ya. Jadi pasti ataupun kalau misalkan dari Indonesia biasanya tetap pakai bahasa Inggris. Jadi walaupun teman-teman memilih ujiannya dalam bentuk bahasa Indonesia, tapi waktu sesi dengan proktornya, dengan pengawas ujian itu dalam bahasa Inggris gitu. Jadi kalau saya saran, kalau misalkan teman-teman memang kurang yakin dengan bahasa Inggris, lebih baik ambil offline. Karena kalau kita ambil offline, otomatis kita ketemunya dengan orang Indonesia gitu. Jadi itu salah satu alasan kenapa tips dari saya itu adalah ambil offline dibandingkan online. Tuh. Tapi kalau soalnya itu dia udah support bahasa Indonesia. Oke. Mungkin langsung lanjut juga ya ini Mas tuh ya, yang Ya, ketiga boleh. ini. Oke. Izin tanya, tadi ini dari oh ya, yang tadi dari Baktiaji ya. Terima kasih Mas Baktiaji.
atau Pak Bagtia, saya juga kurang tahu. Nah, ini berikutnya dari Pak Abdurrahman. Izin tanya tadi infonya biaya sertifikasi itu 100 USD. Kalau tes offline nanti apakah biayanya sama atau ada biaya tambahan? Nggak ada biaya tambahan ya, kecuali transport gitu. Jadi untuk pendaftarannya itu semuanya sama. Teman-teman akan daftar itu dari halamannya AWS Certification. Nah, di halaman ini itu teman-teman juga langsung bayarnya juga dari situ dan itu langsung 100 US dollar dari eh, biaya ujiannya. Nah, nanti saat sampai di tes centernya itu teman-teman tinggal langsung tes saja, tidak ada biaya-biaya tambahan lain di luar biaya ujian gitu ya. Mungkin transport karena teman-teman harus pulang pergi dari rumah ke tes center gitu ya. Tapi secara secara langsungnya di tes center itu dia tidak menarik biaya apapun gitu. Kita hanya perlu menunjukkan identitas bahwa kita benar yang datang. Gitu. Oke, mungkin itu sejauh ini. Kira-kira ada pertanyaan lagi atau dari Mas Tuhu mungkin saya kembalikan. Ya, oke. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman mungkin? Oh ini, ada man. Ada satu lagi. Jadwal ujiannya biasanya kapan ya Pak? Itu Mas. Oke, jadwal ujian. Oh ya, ini tadi saya juga lupa singgung ya. Jadi kalau untuk jadwal ujian ini tergantung dengan tipe ujian yang diambil. Kalau teman-teman mengambil tipe ujian yang online, jadwalnya itu relatif lebih banyak karena dia bisa dilakukan kapanpun ya. Nah, bahkan dini hari gitu. Saya sering dengar juga kalau Mas Tuhu ini dia paling suka ujian sertifikasi itu dini hari gitu. Nah, itu teman-teman juga bisa ambil jam kapanpun. Nah, tapi kalau untuk ujian yang secara offline itu ya tergantung jam buka dari tes centernya. Dan biasanya sih mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore ya. Tapi untuk lebih detailnya seperti apa, nanti teman-teman bisa coba akses saja dari websitenya AW Certification. Waktu teman-teman ingin mendaftar ujian, itu nanti teman-teman langsung bisa melihat slot waktunya. Kalau tanggalnya itu bisa kapanpun sih sebenarnya. Tergantung ketersediaan dari tes centernya kalau offline. Kalau online dia lebih fleksibel lagi karena teman-teman bisa ujian kapanpun. Gitu. Jadi memang ada plus minusnya ya dari ujian offline dan online. Kalau misalkan teman-teman memang kesulitan di waktu atau tanggal ujian, ya teman-teman mungkin prefer lebih ke online. Tapi kalau teman-teman tidak ingin ambil pusing dengan wawancara, dengan apapun, mungkin teman-teman bisa prefer ambil yang offline. Gitu. Semoga menjawab untuk pertanyaannya. Siap. Oke. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ini eh, kemungkinan di crash yang akan datang kita juga akan membahas tentang sistem ujiannya. Nah, ini karena masih banyak yang bingung gitu ya, terutama tentang eh, apa ujiannya menggunakan apa ya. Nah, biasanya kan kayak gitu. Jadi kalau kita ujian sertifikasi di AWS khususnya itu kita menggunakan namanya Person View. Person View itu dia ada punya aplikasi namanya OnView. Jadi nanti apa dilihatnya dari sana gitu. Jadi proktornya juga akan memantau dari jauh gitu ya. Tadi yang lupa disampaikan sama Salman adalah proktornya selain menggunakan bahasa Inggris juga menggunakan bahasa Jepang gitu. Jadi kalau teman-teman di sini prefer menggunakan bahasa Jepang boleh juga gitu ya. Boleh. Siapa tahu kan. Jadi ada dua bahasa itu. Ada dua bahasa, bahasa Inggris sama bahasa Bahasa Jepang Jepang. gitu. Tapi kalau ujiannya bisa menggunakan bahasa Indonesia kayak gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ini salah satu kalau berdasarkan beberapa data AWS Certified Cloud Practitioner itu dia adalah salah satu sertifikasi yang paling banyak dicari gitu ya. Jadi kalau ada beberapa perusahaan yang ketika proses rekrutmen seperti itu, nah dia salah satu syaratnya itu biasanya punya sertifikasi gitu, punya sertifikasi dari AWS atau Microsoft atau dari Google kayak gitu biasanya. Oke. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman mungkin yang apa?
info lebih lanjut. Untuk presensi sudah saya bagikan, nanti teman-teman tinggal ngisi. Itu ada 3 pertanyaan yang tidak wajib diisi, tetapi nanti akan kita lihat jawaban terbaiknya akan kita kasih voucher 50%. Voucher 50% itu lumayan loh. Ya, walaupun masih kerasa gitu ya, karena CPF sendiri itu harganya $100 tadi, kemudian 50%-nya ya sekitar 50 gitu ya. Oke. Slide-nya nanti akan kita bagikan di grup ya, karena ada beberapa link yang bisa teman-teman buka, bisa dipelajari juga. Oke, yang kita linkkan langsung ke AWF-nya. Ya. Oke. Kalau tidak ada atau masih ada dari teman-teman untuk diskusinya. Sepertinya sudah aman ini. Sepertinya sudah aman. Kalau sudah aman, mengingatkan lagi teman-teman jangan lupa untuk presensi. Kita tunggu sampai besok siang kalau lupa gitu ya. Kita tunggu sampai besok siang untuk sertifikatnya akan kita bagikan H+3 dari hari ini. Nanti kemungkinan akan kita kirim langsung ke emailnya teman-teman. Jadi kalau kemarin ngisi emailnya salah, nanti bisa bisa menghubungi kita di WhatsApp gitu ya. Siapa tahu emailnya kan biasanya ada yang salah seperti itu. Nah, kemudian untuk yang akan datang kita masih ada 2 sesi. Yang sesi selanjutnya itu adalah AWS Certified Solution Architect. Nah, itu yang lebih tinggi lagi gitu ya, yang lebih tinggi daripada yang foundational. Kemudian yang sesi selanjutnya atau sesi yang ketiga itu akan ada Alibaba Certified Associate. Ya, tadi saya lupa ya bahwa Alibaba sekarang baru saja memberikan sertifikasi gratis. Nanti teman-teman bisa cek di Instagramnya Rampung Edu, bisa dicek di sana. Kemudian mungkin kalau tidak ada pertanyaan sebelum mengakhiri, saya ingin tanya ke Salman dulu. Ada nggak Mas tips and trick supaya dapat voucher gratis? Berdasarkan pengalaman ada nggak kita bisa dapat voucher gratis dari mana nih gitu? Itu kan yang sering teman-teman tanyakan gitu. Ini gratis apa enggak gitu ya biasanya kan gitu. Oke, oke. Tapi emang benar ya. Jadi biaya itu jadi salah satu concern biasanya. Misalkan kayak tadi Pak Muklis juga tanya mending mana sih mulai dari AWS atau GCP gitu. Nah, mungkin ada juga yang concernnya adalah karena ujian GCP itu jauh lebih murah daripada ujian AWS, misalkan seperti itu. Nah, eh, kalau dulu itu saya dapatkannya itu adalah ya mungkin kalau sumbernya ya. Yang pertama sumbernya itu adalah dari Rampung Edu ini mungkin. Jadi nanti teman-teman jangan lupa untuk isi surveinya. Siapa tahu teman-teman bisa dapat voucher 50%-nya. Itu banyak sekali ya, 50% itu banyak. Karena istilahnya kita beli harga mobil 1M dengan harga mobil 500 juta itu kan beda ya. Nah, ini juga konsepnya sama gitu. Nah, yang kedua, kalau dulu saya pribadi itu dapat vouchernya itu dari mengikuti kelas, bukan kelas ya, apa ya, kursus di AWS Academy namanya. Jadi AWS Academy itu dia sayangnya ya kita tidak bisa apply untuk mengikuti course-nya, tapi biasanya itu by invitation. Jadi misalkan kita tergabung atau kita dapat ujian atau bukan ujian siapa ya istilahnya. Kalau dulu itu saya ada program dari pemerintah, namanya itu adalah beasiswa, aduh saya lupa apa namanya, Mas Tugu. Digitalent. Digitalent, nah ya Digitalent Digitalent. Kominfo. Nah di situ kita dapat akses ke AWS Academy, kita belajar tentang cloud dan setelah lulus dari AWS Academy itu kita dapat voucher 50% untuk mengikuti ujiannya. Nah ini yang AWS Academy ya. Tapi kalau dari Digitalent-nya itu dia beri yang 100% gitu. Kalau yang Digitalent ini kebetulan saya waktu itu ambil yang Solution Architect. Kalau yang AWS Academy ini karena saya tergabung di Sagacitas dulu, jadi saya dapat akses ke AWS Academy. Nah, tadi teman-teman juga bisa coba untuk cari ke
sumber yang lain, termasuk saya juga kemarin baca di AWS itu baru ada AWS Certification Challenge apa ya namanya kalau saya tidak salah. Jadi kita kita bisa dapat voucher dengan mengikuti challenge dari AWS gitu. Challenge-nya kalau tidak salah itu hanya belajar. Jadi kita diminta untuk belajar sesuatu di skill builder. Nah, nanti setelah itu kita bisa dapat voucher exam. Jadi sumbernya banyak, apalagi yang cloud practitioner ya. Karena tadi Mas Tuhu juga udah mention bahwa cloud practitioner ini salah satu sertifikasi yang paling banyak dibutuhkan dan paling banyak yang punya gitu. Jadi eh, otomatis biasanya AWS itu gencar-gencaran juga untuk kasih voucher di certification yang cloud practitioner itu. Nah, mungkin itu beberapa sumber yang saya tahu, Mas Tuh. Mungkin kalau ingin menambahkan juga. Oke, jadi malah malah diskusi ya. Jadi ada satu lagi tadi sudah disampaikan juga itu adalah di AWS Cloud Quest. Jadi teman-teman bisa belajar tadi ya, bisa belajar sambil bermain. Nah, cuma ini diskonnya itu kecil banget gitu. Diskonnya itu cuma 25% kalau saya tidak salah. Dan yang paling besar itu memang yang dari namanya AWS Challenge gitu. AWS biasanya ada yang khusus untuk perempuan, ada yang khusus untuk umum gitu. Nah, yang perempuan tuh saya lupa namanya juga, itu sekitar 50% gitu ya. Nah, sebenarnya tuh ada satu lagi namanya AWS Emerging Talent kalau saya tidak salah. Eh, AWS Emerging Talent itu cukup mudah teman-teman. Jadi teman-teman cuma disuruh untuk komen postingannya orang lain gitu. Jadi ada suatu postingan gitu, teman-teman disuruh komen gitu. Komennya tuh bebas sebenarnya, tapi harus sekian sekian kata kayak gitu. Nah, itu malah dapat 100% gitu. Tapi kan untuk mengumpulkan poinnya itu contoh yang cloud practitioner itu harus 4.200 poin gitu. Nah, untuk mencapai ke sana tuh saya kira butuh waktu sampai 3 bulan gitu. Kecuali kalau teman-teman apa namanya aktif di media sosial gitu ya. Terus kemudian sudah terbiasa dengan komen postingannya orang dan lain sebagainya atau nge-share dan lain sebagainya. Saya kira waktu 1 bulan mungkin cukup gitu ya untuk mendapatkan poin 4.200. Nah, itu namanya AWS Emerging Talent kalau saya tidak salah. Itu. Nah, itu beberapa yang bisa teman-teman dapatkan gitu. Kemudian kalau yang nanti yang dari kami itu 50% tapi cuma terbatas untuk satu orang saja. Nah, nanti akan kita umumkan di grup maupun di Instagramnya Rampung Edu seperti itu. Oke. Oke, itu mungkin teman-teman kalau tidak ada diskusi lagi, jangan lupa tadi saya sudah mengirimkan link presensinya lagi. Silahkan teman-teman jangan lupa isi presensinya, karena nanti biasanya yang ditanyakan kan sertifikatnya gitu ya. Kalau lupa ngisi presensi kan nanti nggak dapat sertifikat. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa diisi segera dan kemudian saran dari kami, teman-teman jangan keluar dari grup WhatsApp dulu karena nanti grup WhatsApp-nya memang akan berkelanjutan seperti itu dan keuntungannya adalah ketika nanti akan ada batch selanjutnya teman-teman tidak perlu mendaftar tetapi bisa langsung join saja gitu karena biasanya kami juga sering nge-share link webinarnya di grup juga. Jadi tidak perlu daftar lagi, jadi langsung join saja kayak gitu. Oke, karena sudah tidak ada diskusi lagi, sebagai penutup, terima kasih Salman, terima kasih materinya menarik sekali tadi tentang banyak hal tentang AWS dan lain sebagainya. Semoga teman-teman termotivasi juga gitu ya. Sebenarnya saya yakin bahwa teman-teman di sini mungkin juga sudah ada yang punya juga gitu, atau mungkin malah sudah developer di satu perusahaan gitu ya. Nah, cuma eh, pengen ngupgrade gitu ya tentang terbarunya sekarang seperti apa gitu. Nah, kemudian eh, kita sudah di sesi penghujung, mungkin teman-teman bisa open cam terlebih dahulu untuk kita dokumentasikan. Kita dokumentasikan terlebih dahulu, teman-teman mungkin bisa on cam dulu. Oh ya, Mas Alman share screen-nya belum di
Oke, mantap nih. Tadi ada yang sudah ikut beberapa kegiatan juga gitu ya. Backgroundnya biasanya webinar-webinar tuh udah expert-expert biasanya. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain. Saya hitung 1, 2, 3. Ya, oke. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sekali lagi, jangan lupa nanti ikut di batch selanjutnya tentang AWS Solution Architect dan juga Alibaba Certified Associate. Nah, nanti akan kita umumkan di grup WhatsApp juga. Oke, sebagai sesi terakhir, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Salam sehat karena ini COVID baru naik lagi katanya. Jadi teman-teman jangan lupa pakai masker gitu ya, terutama yang kerja di Jakarta. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Viko.